Halo semua, kembali lagi bersama Yudi di sini. Di video perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi, kita akan membahas mengenai materi Business Process Modeling Notation, atau yang disingkat dengan BPMN. Nah, Business Process Modeling Notation ini sering digunakan untuk menggambarkan atau memodelkan alur bisnis proses yang ada di sebuah perusahaan. Bagaimana cara kita melakukan analisis dan bagaimana cara kita menggambarkan. Jadi akan kita bahas di sini. Nah, jadi untuk pertama masuk ke introduction, apa itu bisnis proses ya. Nah, jadi proses bisnis atau bisnis proses bisa dikatakan sebagai sekelompok tugas dan aktivitas yang saling berhubungan secara logis dan diatur serta dikoordinasikan supaya bisa membuat hasil bisnis yang spesifik dan unik. Nah, selanjutnya product of enterprise architecture ya. Jadi ada beberapa produknya. Yang pertama adalah proses model ya. Jadi dia merupakan core-nya. Terus di tempat yang lain, nah itu ada data models ya, network topologi, terus metric view, aplikasi model, behavior model, terus goals-nya apa ya. Nah, ini merupakan adalah sekumpulan enterprise architecture-nya. Jadi core-nya itu adalah bisnis proses. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah enterprise arsitektur, nah core-nya itu atau dasarnya itu adalah bisnis proses ini, begitu ya. Yang nantinya akan kita analisa sehingga nanti muncullah sebuah yang disebut data modeling, ya, terus behavior model, class diagram, metric view dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kenapa analisis di sini itu sangat penting. Nah, kalau kita berbicara mengenai analisis bisnis proses, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah menggunakan value change. Jadi kita melakukan analisis value change-nya. Nah, value change di sini kita harus menganalisis yang pertama itu apa primary activity dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah support activity-nya. Selanjutnya ada yang disebut dengan four stage life cycle ya. Nah, jadi four stage life cycle ini digunakan untuk menggambarkan plan-nya seperti apa ya. Intinya PDCA-nya ya, plan, do, check dan action. Nah, itu seperti apa? Kalau kita sudah mengetahui bisnis prosesnya berdasarkan value chain. Jadi, four state life cycle ini dibuat berdasarkan value chain. Nah, kalau kita sudah tahu four state life cycle-nya, baru kita membuat bisnis proses modeling notation-nya. Ya. Nah, selanjutnya baru kita membuat use case diagram. Nah, khusus untuk use case diagram nanti ada pembahasan khusus. Jadi, di materi yang berbeda. Begitu. Ya, jadi di sini adalah step by step yang kita lakukan untuk melakukan analisis proses bisnis. Ini contoh dari value chain model. Jadi, kalau teman-teman membuat value chain model, secara generik dia seperti ini. Ya, jadi di sini ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Nah, ini merupakan activity primary-nya atau primary activity. Yang di atas ini merupakan support activity. Jadi ada infrastruktur, HRD, teknologi, dan procurement. Ya. Nah, mereka semua ini ada itu untuk mencapai suatu visi. Nah, ini yang di sini itu adalah merupakan visi dari organisasi atau perusahaan gitu. Nah, kalau kita breakdown, jadi kita breakdown di inbound logistik itu apa, operation itu apa, outbound logistik itu apa, marketing and sales itu apa, customer service itu seperti apa, ya. Nah, itu primary activity. Ya, jadi di inbound logistik itu adalah istilahnya bahan bakunya. Ya, jadi bahan baku yang masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, ya. Nah, itu masuknya di bagian inbound logistik begitu. Jadi di sini quality control seperti itu, supply schedule dan lain sebagainya. Nah, di operation-nya itu adalah
istilahnya manufakturnya. Jadi bagaimana kita membuat bahan baku tadi menjadi sebuah produk. Ya, jadi kita melakukan operasional manufaktur di sini. Ya, jadi teman-teman misalnya mobil bahan bakunya kan banyak, ada ban dan lain sebagainya. Nah, di operasional ini dirakit di manufacturing sehingga dia terbentuklah sebuah produk gitu ya. Jadi di sini dilakukan quality control ya, packing dan lain sebagainya. Di outbound logistik, nah di sini kita masuk ke bagian gudang ya, shipping dan lain sebagainya. Jadi setelah produk itu selesai, selanjutnya kita masukkan ke gudang ya, ke warehouse, atau nanti langsung kita delivery ke customer ya. Jadi shippingnya bagaimana, jadwal schedule dan lain schedule dari shippingnya itu seperti apa. Nah, itu dilakukan di outbound logistik. Selanjutnya ada marketing and sales. Jadi di marketing and sales di sini itu yang pertama pasti ada order ya. Jadi order otomatis customer yang melakukan order, terus bagaimana nanti market research-nya seperti apa, sales analisisnya seperti apa. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh customer, kebutuhan barang saat ini itu seperti apa. Nah, itu adanya di sini. Jadi menghandle customer ya, dan juga meriset market yang ada saat ini, khususnya untuk produk perusahaannya, atau yang kalau perusahaannya ingin mengembangkan produk, nah tugasnya marketing and sales ini untuk melakukan riset. Jadi apa sih yang diinginkan, seperti apa produk yang dibutuhkan begitu oleh customer ya. Nah, selanjutnya ada customer service. Jadi customer service ini after sales-nya. Jadi sebuah produk itu setelah kita jual, nah bagaimana kita melakukan istilahnya CRM-nya ya. Jadi customer relationship management-nya terhadap customer yang telah menggunakan produk kita begitu. Ada warranty, terus ada maintenance, education and training, atau upgrade-nya. Nah, begitu. Jadi misalnya kalau software, warranty-nya seperti apa, jangkanya, misalnya setahun dan lain sebagainya. Maintenance-nya seperti apa, terus apakah dapat manual book atau enggak, begitu. Nah, di situ merupakan tugasnya dari customer service. Nah, kalau kita berbicara support activity-nya, ya kalau yang tadi ini ada 5, secara general itu perusahaan biasanya 5. Ya, jadi perusahaan manufaktur. Contohnya kayak Stimik Primakara deh. Jadi Stimik Primakara inbound logistiknya itu apa? Nah, kalau Stimik Primakara inbound logistiknya adalah calon mahasiswa baru. Ya. Nah, operationnya itu apa? Jadi operationnya itu adalah kegiatan belajar mengajar. Ya. Jadi bagaimana kita membentuk mahasiswa supaya siap memiliki ilmu dan lain sebagainya untuk nanti masuk ke jenjang karir begitu. Selanjutnya outbound logistiknya itu bagaimana sih? Ya, jadi outbound logistik ini bagaimana nanti kita menyalurkan teman-teman ya. Jadi lulusan-lulusan ini setelah diwisuda, nah itu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan begitu ya. Selanjutnya marketing and sales ya. Jadi di sini itu biasanya bagian PCC teman-teman ya. Jadi outbound logistik dan marketing and sales ini selain teman-teman yang ada di marketing, nah itu juga PCC. Jadi industri itu butuhnya seperti apa sih? Ya, industri itu butuhnya SDM seperti apa? Ya, itu tugasnya PCC. Jadi mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh industri terkait SDM. Misalnya industri butuh programmer JavaScript. Nah, industri butuh programmer yang bisa membuat iOS begitu. Industri butuh programmer IoT. Nah, di sini tugasnya untuk melakukan riset dan lain sebagainya di marketing and sales. Nah, nantinya itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk operation. Jadi operationnya harus membuat produk sesuai yang dibutuhkan oleh industri, atau teman-teman kita kasih kurikulumnya itu sesuai industri yang membutuhkan gitu. Nah, selanjutnya customer service-nya ya. Jadi bagaimana kita tetap ada engagement dengan teman-teman yang sudah lulus begitu ya. Jadi
kita saling share dan lain sebagainya. Nah, fungsinya yang nanti itu memberi apa namanya, memberikan gambaran ke adik kelas kalian ya. Jadi sharing bagaimana sih kalau sudah bekerja, nah seperti apa sih di dunia kerja begitu ya. Jadi itu kurang lebih kalau saya gambarkan yang ada di Stimik Primakara, jadi yang dekat dengan kita. Nah, kalau untuk support activity, nah itu biasanya fungsinya untuk mensupport kegiatan utamanya. Jadi kegiatan utamanya tadi itu ada 5. Nah, misalnya seperti apa support activity-nya infrastruktur dari teknologi. Ya, jadi kalau kalian ingin melakukan kegiatan belajar mengajar, otomatis harus apa? Ya, misalnya mempunyai lab kampusnya, terus ada internetnya dan lain sebagainya yang difungsikan memang untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, selain infrastruktur dari teknologinya, yang lain itu adalah infrastruktur misalnya apa namanya yang tangible, jadi yang terlihat ya, seperti bangunan, parkir, dan pendukung lainnya. Nah, begitu ya. Nah, itu jadi support activity dan primary activity. Nah, ini tadi yang dijelaskan, yang saya jelaskan ada 5 tadi aktivitas utama atau primer. Ya, kita skip saja. Nanti teman-teman bisa baca slide-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4-stage life cycle. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui apa saja primary activity dan support activity, nah selanjutnya kita masuk ke 4-stage life cycle. Nah, di sini nanti itu akan kita jabarkan dari masing-masing apa namanya dari masing-masing aktivitas itu ya bisnis prosesnya. Jadi misalnya seperti inbound logistik ya. Jadi inbound logistik kan dipecah jadi ada beberapa bisnis proses. Nah, itu nanti kita jabarkan kebutuhan atau requirement ya. Jadi bagaimana kita planningnya untuk membuat bisnis proses ini. Ya, selanjutnya akuisisi. Jadi apa saja aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai planning yang sudah kita buat. Selanjutnya stewardship atau pengelolaan. Nah, di sini bagaimana tahapan kita untuk melakukan pengecekan ya. Jadi apakah aktivitasnya sudah berjalan dengan sesuai planning ya, dengan sesuai kebijakan yang berlaku. Nah, terus bagaimana hasilnya ya dan lain sebagainya. Nah, setelah pengelolaan masuk ke retreatment atau disposisi. Nah, di sini adalah bagaimana kita memperlakukan produk yang sudah kita buat. Ya, jadi bertanggung jawab terhadap produk yang sudah kita buat. Contohnya misalnya di bagian apa tadi? Misalnya contoh bisnis prosesnya penerimaan mahasiswa baru. Nah, di rekrutmen ini kita jabarkan bagaimana kebijakan. Misalnya bisnis proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, bagaimana kebijakannya? Misalnya, mahasiswa yang diterima hanya berasal dari SMK, begitu. Nah, selanjutnya di akuisisi itu apa saja yang harus kita lakukan? Contohnya, membuat panitia penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, begitu. Nah, setelah itu apa namanya kita buat, nah selanjutnya pengelolaan. Nah, dari aktivitas yang sudah kita buat pada fase akuisisi, nah itu sudah sesuai belum dengan kebijakannya, seperti itu, ya. Nah, nanti misalnya tadi penerimaan mahasiswa baru, ketika mahasiswanya sudah mendaftar, sudah melakukan tes dan lain sebagainya, nah ini mau diapakan, begitu, ya, di fase retreatment atau disposisi ini. Nah, ini mau diapakan? Mau diterima atau tidak diterima? Ya. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan lagi. Ya, jadi alurnya seperti itu. Nah, nanti tiap bisnis proses yang sudah kita jabarkan di dalam value chains itu harus kita buatkan 4-stage life cycle-nya. Ya, jadi sebenarnya sangat kompleks kalau kita ingin melakukan analisa terhadap bisnis proses ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke BPMN atau Business Process Modeling Notation. Ya, jadi dikembangkan ini pada atau
diperkenalkan pada tahun 2004. Nah, BPMN ini pengembangan dari flowchart. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan flowchart, nah teman-teman harusnya mudah untuk membuat sebuah bisnis proses modeling notation ini, ya. Nah, perbedaannya dengan flowchart tentu di notasinya, tapi saya rasa tidak jauh berbeda. Nah, jadi BPMN ini merupakan alat bantu atau tools ya berupa notasi untuk menggambarkan atau memvisualisasi bagaimana proses bisnis yang sedang berlangsung ya, otomatis dalam bentuk diagram. Jadi kita kalau melihat bentuk diagram atau visualisasi seperti diagram itu akan memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana alur dari bisnis proses ya, atau alur dari sebuah proses ya, daripada kita membaca ya. Jadi misalnya 1 harus ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Nah, itu lebih mudah biasanya digambarkan dengan flowchart ya, atau kalau yang kita gunakan ini adalah toolsnya adalah BPMN. Nah, jadi ada 4 elemen dasar ya dari business process modeling notation ini. Yang pertama adalah flow object, connection object, swim lane, dan artifact ya. Nah, ini contoh-contoh dari notasinya yang ada di business process modeling notation. Yang pertama itu ada event. Nah, ini biasanya menunjukkan awal dan akhir ya teman-teman. Jadi yang awal itu seperti ini ya. Nah, yang akhir itu adalah seperti ini, begitu. Nah, selanjutnya activity itu digambarkan persegi panjang seperti ini atau persegi juga bisa. Ya, gateway. Nah, gateway ini biasanya untuk memecah ya, atau kalau di flowchart itu biasanya decision. Ya, jadi untuk memecah sebuah proses ya, atau melakukan decision begitu. Nah, hampir mirip ya. Jadi kalau event di flowchart itu biasanya ada tulisannya start dan end. Nah, kalau di sini hanya lingkaran yang diawali dengan ini adalah merupakan tanda bahwa mulai dari sebuah bisnis proses dan ini adalah akhirnya begitu. Nah, selanjutnya connection object ya. Jadi ada sequence flow menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk suatu proses. Message flow jadi menunjukkan alur pesan yang terjadi antara pelaku proses. Association ya menunjukkan input atau output yang diperlukan oleh suatu aktivitas. Nah, jadi ada 3 koneksi yang digunakan. Nah, yang selanjutnya ada swim lane ya. Nah, di swim lane ini ada 2 jenisnya. Yang pertama itu adalah pool. Nah, pool ini mempresentasikan pelaku suatu aktivitas. Jadi dipecah misalnya per divisi begitu teman-teman. Ya, jadi ada divisi marketing, akademik, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisnis prosesnya itu seperti apa. Jadi penggambaran bisnis proses itu harus melibatkan objek atau pelaku ya, jika itu memang terdapat lebih dari satu pelaku atau objek pada bisnis proses tersebut. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, jadi kalau memang ada 3 dalam satu bisnis proses, objeknya yang saling berinteraksi, nah itu tetap harus kita gambarkan atau menggunakan pool ini 3 begitu. Jadi ketahuan yang A itu bekerja apa, yang B itu bekerja apa, yang C itu bekerja apa. Jadi apa saja tanggung jawab pekerjaannya itu terlihat jelas. Selanjutnya Lin jadi mengelompokkan pelaku yang lebih detail ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya, jadi ada misalnya dalam divisi ya, divisi prodi, kaprodinya apa, kerjaannya sekretaris prodi apa gitu. Ya, nah itu bisa dibuatkan seperti ini. Nah, ini tergantung kebutuhan. Jadi teman-teman mau menggunakan yang mana. Ya, kalaupun hanya ini misalnya sekretaris prodi yang di sampingnya adalah prodi, nah itu boleh juga sebenarnya. Ya, jadi itu. Terus yang kedua, teman-teman nggak harus miring seperti ini sebenarnya. Ya, tegak atau vertikal juga boleh. Kalau kita ingin menggambarkan bisnis proses modeling notation-nya dengan vertikal tuh bisa. Nah, selanjutnya ada artefak ya. Jadi
Artifak ini adalah dokumen-dokumen misalnya yang muncul ya pada saat kita output ataupun input. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus output biasanya dokumen, input pun juga bisa kalau memang ada artifak yang dibutuhkan pada saat input. Nah, ada 3 ya. Jadi ada 3 jenis artifak. Yang pertama data objek. Data objek ini menunjukkan data apa yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas atau data apa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas begitu. Misalnya penerimaan mahasiswa baru, artifaknya apa? Form pendaftaran mahasiswa baru gitu. Sebenarnya grup tujuan untuk lebih memudahkan dalam menganalisis proses dan mendokumentasikan. Tidak berpengaruh apa-apa terhadap aktivitas sama sekali. Jadi ini hanya untuk melakukan grup saja, grouping ya. Jadi misalnya ada aktivitas A, B, C, nah itu dijalankan secara bersamaan, apa namanya, boleh dikasih grup ya. Jadi itu tidak ada merubah aktivitas atau menggambarkan apapun gitu sebenarnya ya. Nah, nanti biasanya dengan grouping ini itu ditambahkan sebuah annotation ya atau komentar. Nah, jadi supaya jelas misalnya di grup aktivitas A dan B. Nah, itu dalam grup itu kasih message, dikasih komentar bahwa ini dapat dikerjakan secara bersamaan gitu misalnya. Jadi ada 3 artifak. Yang pertama data objek, group, dan annotation. Nah, contohnya di sini. Jadi ini adalah merupakan gambaran dari business process modeling notation ya. Jadi ini adalah start event-nya. Yang kedua ini adalah task ya atau kita sebut tadi aktivitas ya. Nah, ini adalah merupakan sequence flow ya. Nah, ini merupakan gateway atau decision kalau di flowchart itu. Ya, jadi biar bisa dipecah ya aktivitasnya. Nah, di sini end event. Ya, jadi di sini bisa kita lakukan merge lagi. Nah, ini contoh yang pertama saja, contoh yang kedua. Nah, ini menggunakan swimlane. Ya, jadi ini menggambarkan message antar apa namanya? Antar objek. Ya, jadi misalnya ini pasien dan dokter office ya. Jadi atau admin dari klinik misalnya ya. Jadi pasiennya send doctor request ya. Jadi message-nya itu adalah I want to see doctor begitu. Terus dokter office-nya atau adminnya receive doctor request send APPT ya. Nah, selanjutnya di sini menerima di bagian pasien. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, ini biasanya interaksinya tidak dilakukan secara langsung atau face to face. Nah, ini sudah menggunakan swimlane. Jadi jelas ada pasien dan ada admin dari dokternya ya. Nah, selanjutnya contoh 3 ya. Jadi ini swimlane-nya ada 3 ya. Jadi ada web server ya. Jadi web server menghasilkan sebuah dokumen ya, profile request email ya, purchase info ya. Jadi ini mengirimkan ke manajemennya. Nah, ini selanjutnya ada approve request dan prepare PO begitu, pre-order ya. Nah, di sini kita lihat menggunakan artifak ya. Jadi artifak tadi itu adalah saya flashback group ya. Jadi artifak group. Nah, selanjutnya biasanya artifak group ini disematkan sebuah komen ya. This activity can be start at the same time ya. Jadi aktivitas ini bisa dilakukan secara waktu bersamaan begitu. Ya, jadi dari web servernya ini menghasilkan sebuah artifak yaitu berupa dokumen mungkin. Udah pasti dokumen ya karena bentuknya adalah dokumen ya. Ya, nama dokumennya adalah approval request email, terus yang di sini adalah purchase info. Nah, selanjutnya bagian administrasi itu melakukan prepare PO, pre-ordernya. Bagian manajemennya melakukan approve request. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, ini udah slide terima kasih. Jadi, kurang lebih materinya seperti itu. Nah, tadi saya lupa ngasih contoh terkait dengan 4-stage life cycle-nya. Jadi, di sini saya punya sebuah paper, ya. Nah, saya zoom sedikit.
Ya, jadi paper ini mengambil studi kasus di sebuah universitas. Ya, itu Universitas Purwakarta. Nah, jadi ada aktivitas utama, aktivitas pendukung. Ya, jadi di sini aktivitas utamanya adalah penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, yang kedua adalah proses KBM, ya. Terus yang ketiga adalah proses pelepasan kelulusan. Ya, jadi ada penerimaan mahasiswa baru, kegiatan belajar mengajar, dan kelulusan. Nah, selanjutnya aktivitas pendukungnya adalah bagian keuangan, administrasi dan kepegawaian, terus program studi dan akademik, begitu. Di sini dijabarkan aktivitas utamanya, jadi diuraikan seperti ini. Nah, selanjutnya dari tiap masing-masing aktivitas utama, nah ini jadi dari masing-masing aktivitas tadi, ini harus kita jabarkan. Ya, jadi di sini dibagi dua, ada stage, ada aktivitas. Ya, jadi aktivitas yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru. Nah, stage-nya adalah dari 4 itu tadi, 4 stage life cycle. Ya, jadi ada requirement, akuisisi, stewardship, dan retreatment atau disposisi. Nah, jadi contohnya di penerimaan mahasiswa baru, perencanaan, strategi penerimaan mahasiswa baru. Ya, akuisisinya, jadi perencanaan PMB, penetapan anggaran, pembentukan panitia PMB, ya, stewardship-nya atau kontrolnya, pengelolaannya ya maksud saya. Jadi pelaksanaan promosi, penerimaan pendaftaran mahasiswa baru, pelaksanaan seleksi, dan lain sebagainya. Nah, recruitment-nya adalah registrasi mahasiswa baru. Jadi mahasiswanya melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru, ya, yang tadi dari calon. Ya, jadi sudah menjadi mahasiswa baru. Selanjutnya yang kedua, proses kegiatan belajar mengajar, proses kelulusan, ya. Nah, jadi ada kurang lebih dari masing-masing aktivitas utama dan pendukung. Jadi aktivitas utamanya ada 3, aktivitas pendukungnya juga ada 3 juga. Ya, jadi nah di sini kita jabarkan seperti ini, ya. Nah, terus nanti di sini itu dijabarkan lagi, ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru, ya, aktivitas ini berfokus pada pengelolaan dan penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti ini dijabarkan, teman-teman. Jadi ada penetapan tim PMB, penyusunan anggaran PMB, tim schedule PMB, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Contoh dari 4 stage life cycle. Nah, nanti ini juga saya share, boleh teman-teman pelajari. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar. Untuk teman-teman mahasiswa, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat saja ke WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.